Salam Lumbung, sahabat Lumbung In. Perkenalkan, saya Anneke Anggraini, salah seorang peneliti pemuliaan ternak di Balai Penelitian Ternak Balitnak di Ciawi. Saat ini kita berada di lokasi kantor Balai Penelitian Ternak Ciawi di Bogor. Saya dan tim sedang melakukan kegiatan pembentukan kambing perah unggul yang memberikan produksi susu tinggi dan adaptasi tinggi terhadap cekaman iklim tropis. Kemudian kita nanti akan melihat di stasiun kambing perah ada beberapa rumpun kambing perah yang menjadi kegiatan penelitian kami. Penelitian pemuliaan juga membutuhkan dukungan budidaya kambing perah secara optimal agar kemampuan genetik daripada kambing-kambing tersebut dapat terekspresi secara baik dan secara maksimal. Pada kondisi di peternakan pun sebetulnya kambing perah memerlukan dukungan budidaya yang baik sehingga dapat memberikan penampilan produksi ataupun produktivitas secara optimal. Sahabat Lumbung In, saya ingin menjelaskan pada periode kali ini bagaimana caranya melakukan budidaya kambing perah secara baik sehingga akan memberikan hasil secara optimal. Kambing perah sendiri artinya adalah kambing yang dibudidayakan dengan tujuan utama menghasilkan produksi susu, sehingga kambing ini memiliki potensi genetik menghasilkan produksi susu tinggi untuk anak-anaknya sendiri maupun untuk dikonsumsi oleh kita sebagai manusia. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa rumpun atau breed kambing perah, antara lain yaitu kambing PE dan kambing senduro sebagai kambing perah lokal. Selain itu juga di Indonesia telah dikembangkan beberapa rumpun introduksi dengan produksi susu tinggi, misalnya kambing Sanen, kambing Nubian, dan juga kambing Alpin. Sedikit mungkin saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya ciri-ciri daripada beberapa daripada rumpun kambing perah ini. Pertama, kambing lokal peranakan Etawa atau PE. Kambing ini sebetulnya adalah kambing tipe Dwiguna, sama dengan kambing senduro. Kambing PE merupakan hasil perkawinan antara kambing lokal, terutama Jawa Randu, dengan kambing Jamnapari atau kambing Etawa. Itu sudah dilakukan sejak lama, sehingga sudah beradaptasi lama. Ciri-ciri yang utama adalah kambing PE ini memiliki bobot tubuh, ukuran tubuh, dan tinggi badan yang tinggi dan besar. Kemudian khasnya adalah telinganya ini panjang menggantung ke bawah, kemudian hidungnya cembung, memiliki pola warna bulu kombinasi antara hitam dan putih ataupun coklat kekuningan dan putih atau kombinasi antara hitam dan coklat. Dan juga kambing ini memiliki tanduk baik jantan ataupun betina. Di bagian paha belakangnya terdapat bulu yang lebat yang suka disebut dengan rawos. Bobot badannya tentunya cukup besar. Untuk jantan bisa mencapai sekitar 65 sampai 120 kg, sedangkan untuk betina bisa mencapai sampai kepada 70 kg. Sebagai kambing tipe Dwiguna, dia menghasilkan susu, sekaligus juga bisa difungsikan untuk menghasilkan daging. Kita lihat kepada kambing Sanen. Kambing Sanen ini merupakan salah satu kambing introduksi dari asal muasalnya adalah negara Switzerland. Produksi susunya tinggi, tetapi dia kurang tahan beradaptasi di daerah tropis Indonesia, sehingga diperlukan dukungan budidaya pemeliharaan yang cukup baik atau cukup intensif. Kalau persilangannya, tentunya akan mendapatkan kombinasi keunggulan dari keduanya. Contoh, PE kita kawinkan dengan kambing Sanen. Biasanya Sanennya adalah jantannya.
dan dia akan menghasilkan kambing yang biasa kita kenal itu adalah kambing sapera. Sehingga kemampuan performan dan produksi susunya merupakan kombinasi antara kambing PE dan kambing sanen. Mungkin saya ingin menunjukkan dahulu bagaimana sistem adaptasi daripada breed ataupun rumpun kambing lokal dan kambing sanen. Kambing PE ini merupakan kambing lokal, termasuk juga kambing senduro. Mereka tahan terhadap berbagai agroekosistem di iklim tropis Indonesia. Dan mereka itu menjadi converter atau pengguna daripada hijauan pakan, baik itu rumput, hasil samping pertanian yang cukup baik. Selain itu memiliki toleransi terhadap penyakit dan juga cekaman panas yang baik. Tetapi kalau kita ingin melakukan dia sebagai kambing perah, sebaiknya dipelihara di daerah dengan ketinggian antara sedang sampai tinggi, di antara 200, 700 ataupun 700 meter di atas permukaan laut. Untuk kambing sanen sendiri, kambing ini merupakan kambing yang diintroduksi dari negara 4 musim. Dianjurkan dilakukan budidayanya di daerah dataran tinggi. Di dataran tinggi setidaknya di dataran sedang. Karena memang kemampuannya untuk beradaptasi di iklim tropis itu tidak sebaik daripada kambing PE. Tetapi kalau dilihat dari nilai ekonominya, kambing sanen akan mengekspresikan kemampuan produksi susunya cukup baik apabila kita berikan dukungan pemberian pakan, pemeliharaan, budidaya yang baik, sehingga dia akan menampilkan produksi susunya secara optimal. Rataan produksi susu daripada kambing sanen kira-kira sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari, tetapi dengan lama laktasi yang cukup panjang, mungkin sekitar 5 sampai 6 bulan di Indonesia. Puncak produksi kambing sanen sendiri bisa dicapai di atas 3 liter per hari. Ini terjadinya pada sekitar bulan pertama dan kedua laktasi. Pada kambing PE, produksi susunya moderat saja, sekitar 1 sampai 1,5 liter per hari, dengan lama laktasi sekitar 5 bulan, artinya 180 hari. Peta sebaran sendiri, kambing PE ini asal muasalnya itu terbentuk dari perkawinan kambing lokal Jawa Randu dengan kambing Jamnapari. Sebagaimana tadi saya sampaikan, itu terjadinya di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai salah satu kambing tipe dwiguna dan juga difungsikan sebagai kambing perah, kambing PE ini sudah menyebar cukup banyak, baik di daerah istimewa Yogyakarta sendiri seperti di Gunung Kidul, kemudian ada beberapa di kabupaten di Yogyakarta, juga sudah menyebar ke provinsi lain. Misalnya di Bogor, untuk budidaya kambing perah, kambing PE ini merupakan salah satu kambing yang cukup populer dan juga sudah menyebar ke luar Jawa, antara lain di Provinsi Lampung. Sedangkan kambing sanen dan kambing eksotik lainnya kemungkinan memang penyebarannya masih terbatas. Dan biasanya saat ini itu diimpor dari negara Australia. Ada beberapa perusahaan yang sudah menjual bibit, baik kambing PE ataupun kambing senduro, dan juga ada UPT atau unit pelaksana teknis pemerintah, contohnya itu di BBPTU Baturaden, yang fungsinya adalah menghasilkan bibit baik sapi perah maupun kambing perah, termasuk kambing PE dan kambing sanen. Balai Penelitian Ternak sendiri atau Balitnak memiliki fungsi untuk mengembangkan kambing perah dengan keunggulan hasil penelitian, sehingga kami pun memelihara kambing PE, kambing sanen, dan persilangannya. Biaya daripada budidaya pemeliharaan kambing perah sebetulnya prinsipnya sama dengan budidaya pemeliharaan, baik itu untuk ternak potong dan juga tentunya untuk ternak perah juga ya. Ada sedikit tentunya tambahan di proses produksi di susu perah. Biaya yang utama itu bisa kita bagi, mungkin biaya investasi, dan kedua adalah biaya operasional. Biaya investasi
meliputi antara lain pembelian lahan, pembuatan kandang, pembelian atau pengadaan bibit, penyediaan atau pembelian sarana-sarana produksi yang sifatnya bisa dipakai untuk beberapa kali proses produksi. Sedangkan untuk biaya operasional, terutama memang yang paling besar itu adalah biaya pembelian pakan. Dalam suatu usaha peternakan, pembelian pakan itu hampir sekitar atau bahkan bisa mencapai 70%. Pakan ini terutama untuk kambing perah juga adalah membutuhkan konsentrat sebagai sumber protein selain energi. Juga bisa diberikan pembelian pakan sumber energi, pembelian obat-obatan, kemudian pembelian vitamin, ataupun untuk perawatan. Bahkan kalau itu usahanya itu sudah cukup besar, mungkin nanti memerlukan penyimpanan, transportasi. Mungkin itu yang menjadi biaya pokok dari pengembangan atau budidaya kambing perah. Kalau peluang ekspor, saya melihatnya ada potensi dan ada harapan. Karena kita lihat bahwa kambing ini, kambing perah ya, antara lain, itu bisa dikembangkan tidak membutuhkan biaya modal input produksi sebesar daripada sapi perah. Dan kambing perah, terutama kambing lokal kita, bisa dibudidayakan dengan kemampuan adaptasi yang tinggi pada agroekosistem yang ada. Sehingga apabila didukung dengan pemeliharaan budidaya secara baik dan juga diberikan introduksi teknologi yang layak, kemungkinan produksi susu yang dihasilkan itu bisa diolah untuk dijadikan salah satu pilihan untuk ekspor, ataupun kambing perah ini bisa menghasilkan juga daging, terutama dari anak jantan yang dihasilkan kan tidak dipakai untuk diperah. Kalau tidak dipakai untuk perkawinan, bisa digemukkan, kemudian bisa dipotong untuk menghasilkan daging, diolah dan diekspor. Mungkin juga bisa diekspor dalam bentuk ternak hidup. Tetapi kita perlu memperhatikan juga perlindungan sumber daya genetik ternak lokal kita. Jangan sampai ternak-ternak terbaik kita ekspor kemudian dikembangkan, kemudian kita sendiri kurang memperhatikan sehingga pihak luar memiliki sumber daya genetik kita yang lebih baik. Untuk infrastruktur kandang, kita ketahui fungsi kandang itu salah satunya adalah untuk melindungi ternak. Melindungi dari hujan, dari panas, dari ancaman misalnya binatang buas. Dan juga kandang itu perlu memberikan rasa nyaman bagi kambing perah ataupun ternak yang ada di dalamnya. Nah, struktur daripada bangunan kandang ini secara utamanya adalah tentunya perlu kuat. Kandang ini perlu memiliki sirkulasi udara yang baik dan kalau bisa dia mendapatkan sinar matahari secara mudah. Sehingga struktur kandang disarankan yang pertama adalah mempertimbangkan dahulu berapa daripada jumlah daripada kambing yang akan kita pelihara, untuk target berapa produksi susu yang dihasilkan, karena kita berbicara tentang kambing perah. Kemudian berapa sebetulnya target kita untuk meningkatkan jumlah populasi. Populasi kambing perah ini akan lebih cepat meningkat dibandingkan dengan sapi perah, karena memang siklus hidupnya yang lebih pendek. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan bagaimana struktur kandang yang kita ingin bangun. Sangat disarankan kandang itu dibangun dalam bentuk lantai, tidak dalam bentuk di bawah tanah atau di berlantai tanah. Jadi rata-rata lantainya itu di atas 1 meter minimal dari tanah. Tetapi lantainya juga jangan dibuatnya rapat, jadi harus dibikin bercelah. Celahnya itu cukuplah untuk turunnya feses dan urin secara cepat. Karena kalau lantai ini diberikan celah yang besar, nanti bisa memperosokkan kaki dan mengakibatkan kambing menjadi cedera. Nah, untuk kandang sendiri memang sebaiknya bisa kandang itu dibangun sebagai satu bangunan. Tetapi perlu kita sekat-sekat berdasarkan status umur. Karena ini memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi ada kandang
untuk anak sebelum sapi. Biasanya sapinya umur 3 bulan. Jadi anak sebelum sapi itu dia koloni kandangnya. Kemudian kandang setelah sapi sampai dia siap kawin. Nah, nanti ada kandang perkawinan, kemudian kandang induk bunting dan laktasi. Kemudian kalau bisa disediakan untuk tempat pemerahan khusus. Mungkin tidak berbentuk kandang yang besar, tapi cukuplah itu dipakai sebagai pemerahan. Yang penting juga adalah memisahkan pejantan dari kandang, karena jantan ini akan menyebabkan kegaduhan. Jadi dia perlu dipisahkan dan juga akan memberikan bau yang spesifik kepada kambing kalau dia dalam masa produksi. Sahabat Lumbung In, itu tadi penjelasan awal saya tentang bagaimana budidaya daripada kambing perah, terutama dari prospek pengembangan dan dukungan budidayanya serta sistem perkandangan untuk pengembangan. Akan kita lanjutkan lagi nanti dalam sesi berikutnya. Tetap ikuti terus sharing saya tentang budidaya kambing perah hanya di Lumbung In. Salam Lumbung.